Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi bersama kami berdua di obrolan malam kali ini bersama Bung Hairudin ya, tetap dengan Bung Hairudin ya. Nah, mahasiswa idealis, cerdas, berwibawa dan yang jelas nggak omon-omon soal politik kekinian, politik yang memang santun ya, tapi nggak perlu lah joget-joget gitu ya. Nah, Bung Herudin ya, di sini sudah ada pembahasan yang konon kabarnya sih Abdesi itu pernah demo ya. Demonya seringkali agak kasar gitu ya. Agak brutal gitu. Tapi kok yang aneh kok saking brutalnya sampai bawa palu sampai apa mukul-mukulin pagar DPR itu, tapi nggak dibubarin kayak orang demo biasa gitu ya. Nggak ada benturan segala macem gitu. Nah, Bung Edin, namun konon kabarnya dari diberitakan dari fajar.co.id ya, masa jabatan kepala desa bisa sampai 16 tahun di Undang-Undang Desa. Nah, ini Akbar Faisal komen nih. Salah satu kesalahan terbesar pemerintahan Jokowi. Waduh, ini maksudnya mungkin kesalahan terbesar me- memanjakan ya abdesi mungkin ya kepala desa atau apalah. Nah, politikus senior Akbar Faisal belak-belakan memberikan pandangannya terhadap kesalahan terbesar yang diperbuat Presiden Jokowi selama masa pemerintahannya. Salah satu kesalahan terbesar pemerintahan Jokowi adalah ratifikasi UU Desa yang memberikan jasa jabatan 16 tahun ya. Ujar Akbar dalam keterangannya di aplikasi X ya. @Akbar Faisal 68. Yang menjadi sorotan menurut Akbar di samping memberikan masa jabatan selama 16 tahun, pengawasan dana desa terbilang lemah. Nah, ini kan jadi nggak jelas tuh dananya kemana tuh. Nah, di sisi lain pengawasan dana desa para kades ini sangat lemah ya. Dikatakan Akbar jika pilkada yang digelar pada November 2024 nanti terjadi ketimpangan, maka DPR RI menjadi pihak yang paling bertanggung jawab ya. Jika brutalitas pilkada nanti terjadi lagi nanti, maka kita tahu siapa yang bertanggung jawab DPR RI. Nah, seperti diketahui DPR RI telah mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi undang-undang. Sebelumnya dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret 2024, Ketua DPR Puan Maharani memimpin pertanyaan tentang persetujuan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ya. Kesepakatan untuk mensahkan ya undang RUU tersebut disambut dengan persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir ya. Pada satu sisi RUU Desa juga telah disetujui oleh Balek ya, dan pemerintah telah setelah melalui pembahasan sebanyak 248 DIM dalam rapat kerja persetujuan tingkat 1 pada 5 Februari 2024 ya. Salah satu poin penting yang disepakati adalah masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan kemungkinan pemilihan maksimal 2 kali masa jabatan. Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Balik. Nah, ini antara 8 tahun atau 16 tahun artinya mungkin maksimal 2 kali pemilihan jadi maksimalnya 16 tahun. Nah, Bung Herudin, dengan keganasan-keganasan masa jabatan seperti ini, kira-kira ini tujuannya apa sih Bung Herudin dengan analisa politik Bung Herudin ya sebagai mahasiswa keren, cerdas. Silakan Bung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi s- wabarakatuh. Semoga teman-teman kita yang bergabung di live kita di tengah malam ini ya. Tengah malam ini ya. Tengah Ini malam. sudah lewat jam jam 12 ya. Apalagi Iya, kalau nggak jelas. Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah itu kan sudah udah jam Betul, 1 betul. jam 2 malam ya. Ini Luar biasa. sudah mendekati pagi, pagi buta. Ya, kita tahu apa namanya? eh, pengesahan Undang-Undang Desa ini menjelang pemilihan pemilu 2024. Ya, dan kita tahu semua partai takut dengan ancaman para kepala desa yang akan menghukum partai politik yang tidak menyetujui undang-undang desa ini, rancangan undang-undang desa ini, ya, revisi dari undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 ya.
Ya sebenarnya tuntutan awal dari kepala desa ini adalah memperpanjang masa jabatannya per periode. Dari satu periode itu 6 tahun Hmm. menjadi 8 tahun dan tetap 3 kali periode maksimal. Ya karena di undang-undang sebelumnya masa jabatan kepala desa adalah satu periode adalah 6 tahun dan bisa dipilih 3 kali. Artinya di Betul betul. undang-undang sebelumnya itu bisa seorang kepala desa bisa maksimal menjabat 18 tahun. Ya, satu periode 6 tahun dikali 3 bisa dipilih sebanyak 3 kali 18 tahun. Ya, tapi sebenarnya dengan Hmm. eh, undang-undang yang baru masa jabatan maksimal kepala desa malah berkurang 2 tahun. Ya, tapi memang kepala desa tadinya menginginkan 8 tahun itu untuk tetap 3 periode, artinya 24 tahun, luar biasa. Tapi kemudian Kemendagri Tito Karnavian dan juga Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar Waduh. yang merupakan kakak Caimin itu tetap meminta 2 periode saja. Tapi satu periodenya ditambah 2 tahun menjadi 8 tahun. Jadi sebenarnya memang eh, ada ya keinginan dari para kepala desa untuk tetap berkuasa ya cukup lama. Dan memang kita tahu ya kepala desa itu sudah apa namanya terkait pengawasan dana desa itu kan sudah ratusan kepala desa mungkin ya di seluruh Indonesia ya, yang jumlah desanya mencapai 80.000 desa ya, yaitu apa namanya berapa desa ya, intinya puluhan ribu desa lah ya, itu sudah ratusan kepala desa lah ya yang kemudian Hmm. tersandung kasus dana desa ya terkait ya biasalah ya, yang seharusnya misalkan untuk membeli mobil operasional desa ya untuk kemudian ambulan ya di desa dibelikan untuk apa ya untuk cicilan cicilannya mobilnya sendiri ya bukan apa itu kan sudah sering kali ya penyalahgunaan dana desa yang kemudian melibatkan kepala desa banyak sekali ya ya bahkan eh, ya ada kasus ya sampai semua kepala desa di satu kabupaten itu terlibat ya dalam penyalahgunaan dana desa karena ada kebijakan yang yang seperti inilah Hana ya, intinya memang eh, apa namanya undang-undang desa ini memang digodanya ya tadi orang salah satu adalah PKB ya, di mana Menteri Desa dan apa namanya Menteri Desa PDTT itu merupakan kader PKB ya, Abdul Halim Iskandar yang juga kakak dari Caimin. Terus juga PDIP ya yang kemudian sejak awal lewat Budiman Sujatmiko ya, pada waktu itu masih merupakan kader PDIP yang kemudian memang yang merancang undang-undang desa ini ya, yang ikut membantu merancang undang-undang desa ini apa namanya untuk kemudian meminta digolkan. Ya, jadi memang penggodanya itu PKB dan PDIP ya. Ditambah kemudian ancaman dari para kepala desa ya, kita tahu ada beberapa kepala desa yang pas aksi abdesi di depan Betul DPR yang betul. membuat video ya mengancam akan menghukum partai politik siapapun partai politik yang menolak rancangan undang-undang ini akan dihukum pada pemilu 2024. Ya, itu ya sewajar jika kemudian semua partai politik menyetujui ya di rapat paripurna, di kemudian di tingkat badan legislatif sampai kemudian di rapat komisi tidak ada yang menolak ya. Ya mungkin hanya mungkin ya tadi catatan krusialnya di masa jabatan kepala desa ya yang tadinya satu periode 6 tahun menjadi 8 tahun. Apakah kemudian masih tetap sama maksimal 3 periode? Apa kemudian hanya 2 periode saja? Ya. Jadi sebenarnya kita tahu kenapa menjadi 8 tahun karena agar ya apa persiapan untuk kemudian maju lagi di periode berikutnya itu waktunya cukup lama ya. Mungkin alasannya tadi kepala desa itu kalau 6 tahun itu masa kerjanya itu sebenarnya cuma 4 tahun ya karena 2 tahun pertama itu adalah mendamaikan konflik pemilihan desa sebelumnya. Karena kita tahu ya kalau pemilihan kepala desa itu konfliknya luar biasa. Saya masih ingat di tahun 2012 ya ketika di desa saya itu saya masih SMK waktu itu eh, apa namanya mengadakan pemilihan kepala desa ya kemudian calonnya cuma dua, oh itu panasnya luar biasa ya antara satu dusun dengan dusun yang lainnya itu seperti mau perang saja suasananya. Apalagi dengan masanya klinik-klinik ya ya kemudian ya kita tahulah masyarakat Indonesia
sebagian besar masih, apalagi di Jawa ya, Jawa Tengah ya, itu masih percaya lah dengan seperti itu. Itu ramai tiap malam itu ya, beberapa hari menjelang Pilkades itu luar biasa. Suasananya seperti mau perang saja ya, seperti kayak Belanda itu mau datang kayak zaman dulu tuh mungkin ya. Jadi Belanda itu mau nyerang itu udah siap-siap ya. Luar biasa sampai tadi seperti timbul ketakutan-ketakutan yang luar biasa ya. Hmm. Itu yang terjadi ya. Jadi 2 tahun itu dikatakan adalah mendamaikan konflik antar warga itu. Ya, kita tahu bahkan antara saudara sampai tidak tegur sapa ya sama seperti pilpres itu. Tapi ini kan desa ya, pertemuannya lebih lebih intens lagi ya karena masyarakat satu Betul. desa itu luar biasa ya. Itu kemudian katanya mendamaikan 2 tahun. Jadi masa kerjanya 4 tahun ya. Sekarang dengan ditambah masa kerjanya paling ya setahun pertama mendamaikan. 2 tahun terakhir adalah persiapan untuk maju berikutnya. Jadi luar biasa memang ya. Jadi makanya kalau 8 tahun ya mungkin dirasanya cukup ya setahun pertama untuk mendamaikan ya konflik pasca Pilkades. Setahun terakhir untuk kemudian persiapan maju periode berikutnya. Ya, jadi ada 6 tahun itu benar-benar fokus ke desa katanya. Tapi itulah ya memang kekuasaan itu enak ya, kekuasaan Betul, itu betul. eh, Legit, apa legit bang. melenakan ya. Nah, legit. Ya, maka memang dalam Islam luar biasa ya bahwa memang kalau dalam Islam kekuasaan khalifah itu tidak dibatasi oleh waktu, tapi tetap Hmm. dibatasi oleh hukum syara ya. Ketika khalifah itu melanggar hukum syara ya, yang kemudian melanggar ya kode-kode atau kemudian melanggar kode etik dan apa namanya yang pantas untuk kemudian diturunkannya diturunkan ya. Dan tidak Hmm. kemudian memandang apakah dia baru menjabat sebulan, 5 bulan, ya, atau apakah dia kemudian tetap mengikuti hukum syara, patuh terhadap hukum-hukum syariat Islam, jadi dia tetap berkuasa memang ya dalam Islam itu memang aturannya seperti itu. Bahkan khalifah itu tadi dia bisa menjabat cuma 5 bulan ya. Kalau kita lihat sejarah, misalkan khalifah uh, siapa ini? Abdul Abdul Aziz siapa nih? Abdul bukan Abdul Majid ya. Abdul lupa namanya. Salah satu Khalifah Utsmani ya yang kemudian baru Mhm. menjabat 2 bulan, 2 atau 3 bulan itu kemudian diturunkan ya Hmm, iya, karena iya. memang karena memang dia tidak kemudian memenuhi syarat-syarat lagi sebagai khalifah diturunkan ya karena juga tidak mungkin dipertahankan ya baru 3 bulan ya menjabat 3 atau 5 bulan menjabat ya. Khalifah Murad kelima kalau nggak salah. Murad apa sih? Murad kelima kalau nggak salah betul. Itu baru 5 bulan menjabat diturunkan. Ya. Terus di masa Abbasiyah juga ada beberapa khalifah yang diturunkan ya karena dikarenakan sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai khalifah, sudah atau melakukan pelanggaran hukum syara. Itu diturunkan ya walaupun baru berapa bulan menjabat, ya, jadi tidak ada urusan. Ya kalau kemudian selama dia memenuhi syarat ya kemudian juga menjalankan hukum syariat Islam ya sampai akhir hayatnya. Makanya nggak Hmm, heran gitu ada ya. khalifah yang berkuasa sampai sampai 46 tahun ya, seperti Sultan Sulaiman Al-Qanuni atau kemudian An-Nasir Lidinillah atau kemudian ya sampai 20 tahun atau 10 tahun atau berapa tahun. Jadi ya sampai akhir hayatnya lah intinya. Ya, itu seperti itu. Ya memang untuk jabatan wali ya ataupun gubernur itu memang tergantung keputusan khalifah ataupun tadi apakah ada protes dari masyarakat di sana atau tidak ya maka kalau jabatan wali itu ya bisa bisa panjang bisa pendek tergantung eh, keputusan khalifah ya. Nah tapi tadi untuk kepala desa itu memang luar biasa ya kepala desa ini dan kita tahu setiap ya kepala desa itu kemudian baru terpilih ya biasanya dia akan kemudian eh, membawa keluarganya untuk menjadi bagian dari perangkat desa. Ya, itu yang terjadi itu Hmm, seperti gitu. itu. Ya, betul, betul, betul. Jadi menjadikan ya tadi orang-orang terdekatnya menjadi perangkat desa. Itu yang terjadi. Ya jadi
Jadi memang tabiatnya kekuasaan itu seperti ya memang sebenarnya dalam Islam yang eh, apa kadang-kadang hal seperti itu terjadi ya. Ya. Tapi kan tadi dalam Islam itu sebenarnya keluarga terdekat boleh, cuma tetap harus memandang kredibilitas dan kredibilitas dan kemampuan ya. Kalau dia tidak punya kredibilitas, tidak punya kemampuan untuk menjalankan amanah tersebut ya nggak boleh ya. Hmm. Tapi kalau dia memang punya kemampuan, punya ini ya silahkan masih boleh maksudnya kan tadi yang hari ini terjadi dia diangkat kemudian apa namanya menjadi perangkat desa itu hanya karena kedekatan keluarga atau pertemanan, bukan karena tadi Betul betul bukan karena betul. profesionalitas ya. Kalau tadi misalkan profesional orang mantep ya nggak masalah kemudian dia ada hubungan kekeluargaan atau apa ya. Jadi memang masalah dinasti ini sudah menjamur ya. Memang tadi hal-hal seperti ini memang yang namanya dinasti itu, tapi tadi kalau dalam Islam dia tuh masih memandang profesionalitas, maksudnya masih memang punya kemampuan ya. Ini kan yang kadang tidak diperhitungkan ya, asal Hmm. tempatkan saja. Nah, itu yang menjadi permasalahan ya. Intinya jabatan kepala desa ini tadi menjadi 8 tahun adalah permintaan kepala desa ya. Apa namanya satu periodenya, walaupun kemudian tuntutan mereka ya untuk kemudian dari 8 tahun untuk satu periode menjadi tetap 3 kali itu ditolak ya, ditolak oleh eh, Kemendagri dan juga Mendes PDTT ya. Intinya 16 tahun itu bagi mereka sudah cukup lumayan sebenarnya. Tetap mengurangi modal ya. Kan kalau kemudian undang-undang sebelumnya mereka bisa satu periodenya 6 tahun, bisa maju 3 kali. Artinya 3 kali mengeluarkan modal. Kalau Betul sekarang betul. 16 tahun cuma 2 kali modal ya, artinya 2 kali pemilihan kepala desa. Ya, jadi intinya 16 tahun itu adalah akhirnya angka yang mungkin di deal-dealan ya, disetujui antara Abdesi dengan DPR. Tapi yang jelas memang penggoda utama dari Undang-Undang Desa terkait perpanjangan masa jabatan satu periodenya per periode dari 6 tahun jadi 8 tahun itu ya pada waktu itu memang PKB dan PDIP ya. Yang kemudian apa Dibalik itu ya. namanya iya, penggodanya itu dua partai ini. Satu karena Menteri Desa dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dari PKB, dan juga yang kemudian melakukan survei atau melakukan pendalaman untuk perubahan Undang-Undang Desa ini adalah Budiman Sujatmiko dari PDIP waktu itu, sebelum hengkang dari PDIP mendukung Prabowo Gibran ya. Nah, jadi itu. Jadi memang penggoda utamanya itu PKB dan PDIP pada waktu itu. Ya, seperti itulah Hmm. ya mungkin penjelasannya. Oke, oke, Bung Herudin ya. Ya, memang beberapa kali kan demonya tuh memang agak ricuh ya, ingin menambah masa perpanjangan jabatan abdesi. Meskipun bro kita lihat ya dana desa itu ini ada beritanya juga UU ya, UU UU desa itu tidak efektif ya. Ah, baru diteken Jokowi dari Kompas.id ya. Baru diteken Jokowi, UU Desa dinilai tidak menyelesaikan persoalan. Jika serius ingin memperbaiki masalah mendasar desa, fokus UU Desa mestinya menitik beratkan pada perbaikan tata kelola. Ini kalau nggak salah lebih lebih ke arah memfokuskan bansos sih. Nah, kira-kira ada kemungkinan nggak dari bansos-bansos itu memang mensejahterakan rakyat? Karena kan kita tahu kan bansos itu lebih banyak kalau nggak salah sih lebih banyak ya bukan bukan menyasar pada pribadi ya. Contoh juga kemarin kalau nggak salah waktu zaman COVID itu bansos sampai dikorupsi gitu. Ah, gimana Bung Udin? Iya, jadi memang bantuan sosial itu akhirnya memanjakan penerimanya ya. Mohon maaf ya, mungkin tadi menjadi akhirnya ya sudah mereka itu ya menunggu bantuan saja gitu. Ya kalau misalnya kalau yang penerima bantuan memang benar-benar orang yang membutuhkan, yang misalkan lansia atau kemudian eh, anggota keluarganya tidak bisa bekerja, ya itu memang menjadi perlindungan sosial. Ya, tapi kadang di satu sisi ya kita lihat
fakta di lapangan, ya kadang orang-orang yang menerima itu orang-orang yang secara ekonomi ya itu sebenarnya sudah mampu ya membuktikan dia punya kendaraan, punya apa. Walaupun tadi kendaraan di zaman hari ini itu ya sudah menjadi kebutuhan pokok ya kendaraan itu. Cuma kan Hmm. karena kendaraannya kalau sudah cukup baik atau apa ya mungkin ya tadi mungkin masyarakat juga mengambilnya secara kredit atau apa ya berarti kalau secara kredit kan pasti dia masih bisa bekerja dan lain sebagainya. Tapi yang jelas memang kebanyakan dari bantuan sosial itu tidak tepat sasaran. Ya kalau kita lihat baca dari komentar Kementerian Sosial itu memang data awal ya penerima bansos itu dari pusat ya atau jangan-jangan memang Hmm. tahap awal penerima bansos ini memang apa ya tadi ada di tingkat RT RW itu ya tadi ada dipilih-pilih juga mungkin ya karena tadi akibat dari pilkades ya yang kemudian ini nggak pilih apa pada desa terpilih tuh wah ini nggak milih saya ini Mas pilkades ya nggak usah terima aja lah bisa jadi seperti itu atau seperti Betul betul. apa ya tapi memang data itu dari pemerintah pusat juga katanya artinya ya tadi tidak ada pembaruan data ya tadi kan kita lihat banyak sekali ya eh, di desa-desa kasus apa rumahnya sudah ya sudah cukup bagus lah ya kemudian punya kendaraan itu masih menerima ya tapi yang tadi lansia yang tinggal di gubuk reot itu tidak pernah mendapatkan bantuan kan sudah sering Hmm. terjadi seperti itu ya ketimpangan-ketimpangan seperti itu yang seharusnya menerima benar-benar menerima jadi agak aneh juga ya apakah ini datanya kacau dan juga kadang tadi kepala desa bermain ya ini juga ada Hmm. kasus di mana tuh di desa di mana itu ya yang apa yang seharusnya penerima tapi tidak menerima padahal sudah ada barcode ya itu bantuan beras yang 10 kilo per bulan apa ya itu ya itu sudah ada Betul. barcode sudah apa tapi yang seharusnya menerima nggak menerima sampai akhirnya kasusnya rame ya akhirnya kepala desanya langsung yang apa namanya memberikan bantuan itu ke rumah orang tersebut ya. Nah, tapi ditolak ya karena tadi sudah rame yang dia dibilang dialihkan kemana agak lucu juga ya. Jadi sudah ada barcode-nya, sudah ada apa jelas penerimanya saja itu masih diotak-atik oleh pihak kepala desa ya. Nah, ini memang luar biasa ya. Jadi memang eh, kepala desa itu memang benar-benar seperti raja kecil ya di desa itu luar biasa memang ya. Jadi ya balik lagi tentang kekuasaan ya. Memang dari ini tadi ketika kekuasaan itu tidak ya eh, apa nih landasannya bukan keimanan ya pasti akhirnya menjadikan kekuasaan itu melenakan itu. Ya tadi ya mungkin karena kekuasaan itu ya ya tadi godaan terbesar di dunia itu ya kekuasaan. Ya karena kekuasaan itu mengenakan. Iya betul betul betul. Legit nikmat dan luar biasa ya. Haha. Ini kayaknya Bung Herudin udah batuk-batuk nih. Apa jangan-jangan kena kiriman-kiriman atau apa? Mungkin atau dia kena virus mungkin. Berbahaya juga ini. Bung Herudin, ah, baik ya, kita sudah jelaskan perpanjangan masa jabatan atau memang masa jabatannya berkurang ya dari 6 tahun jadi 6 tahun untuk 3 kali posisi ya, 3 kali pemilihan ya, hingga jadi 8 tahun. Secara ya jadi kalau apa di undang-undang sebelumnya satu orang kepala desa itu bisa bisa sampai 18 tahun eh, Hmm, menjabat ya, tapi tiga periode. Tapi tiga dengan periode, undang-undang yang sekarang 16 tahun dengan satu periode 8 tahun cuma dua. maksimal dua periode artinya berarti 16 tahun. Jadi memang secara maksimal seseorang bisa menjabat kepala desa itu berkurang secara keseluruhan maksimal ya dari Hmm. 18 tahun menjadi 16 tahun. Tapi ya secara periodenya bertambah dia. Jadi tadinya satu periode 6 tahun menjadi 8 tahun. Ya itu sebenarnya sudah Hmm. cukup puas lah ya. Jadi Lumayan, mungkin lumayan. akhirnya Nikmat. deal-dealan ini ya Deal, tadi deal, cukup deal. puas lah ya kan belum tentu juga seorang kepala desa itu bisa sampai 3 kali berturut-turut ya terpilih ya tapi memang tadi tergantung pinter-pinternya dia sih pas kemudian masa apa pemilihan selanjutnya tapi biasanya tadi di periode pertama saja sudah tersandung kasus biasanya Biasanya begitu. Kalau bicara bicara jarang yang sampai kemudian gimana? atau di periode keduanya itu Hmm. iya, periode keduanya itu ya tadi tersandung kasus atau kasusnya karena sudah menumpuk
dari periode pertama sampai ke periode keduanya terbongkar. Biasanya seperti itu. Eh, iya, Ya, contohnya di ya. desa saya itu, ya itu Hmm. periode keduanya nggak sampai selesai itu apa namanya, ya karena akhirnya di demo ngamuk masyarakatnya ya terkait dana desa, ya, baru ketangkep tuh selesai tuh, nggak selesai kan masa jabatannya. Nah, Tapi jadi biasa, seperti itu. nah, tapi biasanya kalau ketangkep itu nggak digebukin kayak seperti maling, mungkin tetap tetap dihormati seperti pejabat ya. Nah, cuma malu aja mungkin pakai masker atau apa, mungkin pakai peci gitu ya, biasanya begitu. Untuk mencitrakan yang aneh-aneh tentang Islam ya begitu. Baik guys, eh memang obrolan kita memang bisanya malam-malam ya, itu kan karena kesibukan masing-masing orang seperti ini ya kita tetap tidak melewatkan kritikan-kritikan atau sebagai membangun kritikan membangun ya seperti Presiden pernah bilang bahwasanya oh, kalau kritik itu boleh tapi yang membangun. Bangun apaan? Baik guys, sekian dari kita berdua dari ujung negeri Anta Beranta bersama saya orang lembur dan Bung Herudin yang mahasiswa keren, cerdas, idealis ya. Di zaman ijazah palsu ini memang kantong tuh paling menangis bagi mahasiswa ya. Baik, baik sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.